Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Paramitasari akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan imperialisme, mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Kolonialisme adalah penguasaan suatu wilayah atau negara untuk digunakan oleh negara yang menjajah tanpa mengubah pemerintahan di suatu negara. Imperialisme adalah sistem politik untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G, yang merupakan singkatan dari God, Glory, dan Gospel. Pada saat itu, harga rempah-rempah di Eropa sangat tinggi. Karena kondisi mereka yang buruk, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur seperti India dan Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, dan kapulaga. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad ke-16 ada 4 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia, di antaranya adalah Portugis pada tahun 1486 yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Spanyol pada tahun 1522 yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Belanda pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Inggris pada tahun 1957 yang dipelopori Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia. Bidang politik, masa pemerintahan kolonial, kekuasaan-kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Bidang sosial. Salah satu dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Bidang ekonomi. Bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan, keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanah paksa. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kita gunakan hingga hari ini. Bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik.